Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait pendataan non-ASN, di mana kalau teman-teman lihat bahwa pendataan non-ASN ini sudah sampai pada tahap prafinalisasi. Nah, tahap prafinalisasi sendiri itu kemarin berakhir sampai dengan 30 September 2022. Nah, ini akan diteruskan sampai dengan 31 Oktober 2022. Nah, berikut ini adalah tampilan dari situs pengumuman non-ASN BKN. Di mana di situs ini teman-teman BKN telah menampilkan hasil dari pendataan non-ASN prafinalisasi. Di sini data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi. Nah, di sini teman-teman silakan cari instansi teman-teman masing-masing ya. Nah, karena di sini misalnya adalah contohnya yang pertama adalah Arsip Nasional, teman-teman tinggal klik saja pengumuman yang ada di sini. Nah, teman-teman klik nanti akan di redirect atau dilarikan ke situs loker BKN ya, yang berisi tentang siapa saja tenaga non-ASN yang sudah didata oleh instansi per data prafinalisasi ya. Nah, berikut contohnya. Jadi teman-teman lihat di sini ada daftar pegawai non-ASN. Instansinya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini siapa saja sih yang sudah diinputkan oleh teman-teman admin instansi untuk instansi ANRI. Nah, di sini juga teman-teman dapat melakukan download untuk mengecek nama teman-teman itu sudah masuk atau belum. Nah, bagi teman-teman yang sudah masuk, berarti ini sudah selesai gitu ya, tinggal menunggu informasi selanjutnya. Dan yang bagi teman-teman belum, ini adalah hasil prafinalisasi. Jadi nanti teman-teman masih bisa mengusulkan kepada admin instansi jika memang teman-teman itu memenuhi syarat tetapi belum terdata di pendataan non-ASN BKN. Untuk pencariannya juga, teman-teman dapat melakukan pencarian dengan mengetikkan nama instansi teman-teman di sini ya. Jadi teman-teman silakan cari, misalnya di sini Jambi, nanti akan muncul Jambi dan teman-teman tinggal klik instansi misalnya Pemerintah Provinsi Jambi ya. Jadi teman-teman klik dan teman-teman berikut ini adalah press release dari teman-teman BKN ya. Press release atau siaran press terkait instansi wajib melakukan validasi pendataan non-ASN hasil tahap prafinalisasi dan mengumumkan ke publik. Jadi teman-teman itu instansi wajib mengumumkan siapa saja sih sebenarnya yang sudah didata. Jadi kalau teman-teman lihat sini menindaklanjuti proses pendataan tenaga non-ASN yang telah dimulai pada September 2022, BKN merilis hasil pendataan non-ASN yang terrekapitulasi pada portal BKN per 3 Oktober. Ya, ini bertotal sejumlah 2.215.542 yang terdiri atas 335.639 instansi pusat dan 1.879.903 untuk instansi daerah. Adapun jumlah instansi pemerintah yang mengikuti pendataan non-ASN sebanyak 590 instansi, meliputi 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Berdasarkan hasil prafinalisasi tersebut, masing-masing instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan data non-ASN yang terdaftar sesuai dengan kategori non-ASN pada surat Menpan RB nomor sekian-sekian-sekian. Tidak hanya itu, instansi juga wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat yaitu tanggal 8 Oktober 2022. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Kemudian setelah itu instansi wajib melakukan perbaikan data berdasarkan hasil umpan balik kepada masyarakat pada jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat 22 Oktober 2022 pukul 17.00. Adapun hasil pendataan non-ASN tahap prafinalisasi yang dirilis BKN dapat teman-teman lihat pada situs ini ya yang saya sampaikan tadi ya. Jadi teman-teman kalau ingin mengecek situsnya adalah ini ya. Silakan akses situsnya ini, cari masing-masing instansinya dan kemudian lihat pengumumannya. Selanjutnya pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, data final, hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan SPTJM ya, surat pertanggungjawaban mutlak, yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian (PPK)
Jika data final tidak disertai dengan SPTJM, maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Maksudnya, setiap pejabat pembina kepegawaian, baik itu bupati, gubernur, gitu ya, wali kota, itu wajib menandatangani yang namanya surat SPTJM. Terakhir, apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN, dalam surat Menteri Menpan RB nomor bla 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 dan surat Menteri Menpan RB nomor B1511, maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik terhadap pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Ya, ini adalah rilis resmi dari teman-teman BKN untuk hari ini yang menyatakan bahwa teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan di situs pengumuman non-ASN. Ini adalah sebagai bentuk transparansi data agar semua dapat melakukan pengecekan. Berikutnya ini adalah press release yang ketika itu yang mana disampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN itu berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Nah, ini adalah press release dari BKN yang menyatakan pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal. Ini adalah untuk uji publik melalui kanal informasi instansi. Dari pengumuman pendataan awal instansi, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata, atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan atau mengkonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Jadi ini bagi teman-teman yang kemarin itu sempat berhenti ketika belum menyelesaikan resum, belum lanjut, itu masih dapat melakukan pengisian ketika instansi mengajukan perpanjangan ke BKN ya. Karena masih kemarin itu adalah masih tahap prafinalisasi. Jadi bagi teman-teman yang belum, silakan dilengkapi datanya, hubungi admin instansi jika memenuhi syarat gitu ya. Bagi teman-teman yang sudah, silakan cek di situs ini apakah nama teman-teman itu sudah masuk ke hasil pendataan yang tahap prafinalisasi. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam satu data.